Pikir memang semua kebijakan yang akan diambil pemerintah ataupun pengambil kebijakan dari sisi ekonomi memang harus melihat faktor, ataupun mempertimbangkan ya rekomendasi dari ahli epidemiologi yang terkait dengan bagaimana, tadi perkembangan dari kasus COVID-19 di Indonesia sendiri. Seperti tadi yang disampaikan juga bahwa per hari kemarin saja ini rekor ya, di atas 900, kasus baru, dan sehingga kalau kita lihat ke hari kemarin juga sudah menembus 20.000 kasus COVID di Indonesia. Sehingga memang kalau dikatakan, pemerintah merencanakan ataupun mewacanakan, kegiatan ataupun kehidupan normal baru, ini juga mengindikasikan bahwa, kondisinya tentu harus diperhadapkan juga pada data-data yang terus berkembang ya ke depannya. Dan saya pikir memang ya konsekuensinya tadi kalau, dampak kalau kedisiplinan ini juga tidak berhasil kita kita tingkatkan, tentunya tadi kan, ya recovery-nya juga akan lebih lambat ya. Kalau kita berharap sebelumnya bentuknya U, ya mungkin kalau dengan adanya pelonggaran PSBB nanti terjadi second wave yang bisa lebih besar, tentu recovery-nya bisa berbentuk W, sehingga itu yang akan membuat recovery-nya akan lebih lambat dan konsekuensinya juga dampak pada, ekonominya pun juga akan lebih terdampak lebih besar. Karena kalau kita lihat sampai dengan, bulan, Mei ataupun sampai kuartal kedua ini saja, perusahaan-perusahaan pun juga, cash flow-nya juga makin makin memburuk dan kinerja dari sisi, sektor ekonomi pun juga relatif juga belum beroperasi secara normal, sehingga ini akan mengganggu juga nanti kinerja pada pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Oke, jadi ini bahaya sekali kalau sampai kita mengalami W atau W shape recovery ini ya Pak. Jadi akan lebih lama juga kemungkinan besar tidak akan bisa misalnya kita mengalami recovery di 2020 seandainya yang terjadi adalah W shape. Iya, jadi memang kalau kita lihat di kejadian di Spanish flu tahun 1918 itu juga, second wave-nya itu yang dampaknya justru lebih 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 dahsyat ya dibandingkan yang, kejadian yang first wave-nya gitu ya. Sehingga makanya ini yang harus diwanti-wanti oleh pemerintah apabila nanti ingin, apa namanya, memperlakukan apa namanya, protokol new normal pada kehidupan, masyarakat ya, baik dari sisi masyarakatnya sendiri, bisnis dan juga pemerintah itu memang harus diperjelas ya, apa namanya, protokolnya seperti apa dan tetap saya pikir protokol dari kesehatan terhadap COVID-19 ini harus tetap ditingkatkan ya kedisiplinannya. Sehingga dampaknya sendiri kita berharap bahwa PSBB, kita berharap juga akan cepat untuk berakhir dan kondisi ekonomi kita pun juga kehidupan ekonomi kita pun juga akan kembali normal seperti sebelum COVID. Kalau di mata Anda Pak Joshua, saat kita berbicara new normal, sektor mana yang paling kritikal dan vital untuk dibuka pertama kali tapi risikonya relatif lebih kecil? Ya, saya pikir memang kalau kita lihat sektor manufaktur ya, sektor manufaktur, perdagangan ini pun juga subjek to tadi misalkan diberlakukan misalkan, ada protokol, shift untuk karyawan. Jadi karena kita tahu bahwa sektor-sektor manufaktur dan perdagangan ini kan kontribusinya sendiri kedua dari sektor ini hampir 50% ya, sehingga, dampaknya pun juga akan cukup, signifikan gitu ya buat ekonomi kita.